Halo, jumpa lagi di channel Orchid Corner. Di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman yaitu review anggrek-anggrek yang sudah saya tanam. Untuk review anggrek kali ini saya bagi dua. Jadi di video ini adalah part pertamanya. Jadi nanti ada part keduanya di video berikutnya ya. Yang pertama ini adalah anggrek yang saya tanam di tempel-tempel pokoknya. Jadi ada yang ditempel di papan kulit pinus, ada yang di pakis. Ini akan saya review beberapa saja ya, nggak semuanya, karena ada beberapa pertanyaan yang masuk karena gimana nih update-nya, hidup apa enggak. Nah ini saya mulai yang pertama, ini langsung dari yang saya tempel di papan kulit pinus, yaitu ini adalah keki. Dari keki yang saya tanam di papan kulit pinus ini, dia akar jalan, lalu tumbuhlah sebuah lagi tunas baru yang berwarna hijau itu, yang daunnya agak kecil. Nah itu adalah tunas barunya ya. Tunas barunya lebih banyak talon daunnya juga itu. Nah update-nya gimana? Tentu saja bisa dibilang berhasil untuk keki ukuran yang kecil ini, karena banyak yang menanyakan gimana update-nya, hidup apa enggak sebenarnya. Bisa saya bilang kalau untuk efektivitas, kalau di pot itu kan kadang lama, kalau digantung itu atau ditempel seperti ini biasanya akar lebih cepat jalan karena kebutuhan udara atau angin secara langsung terpenuhi, cahaya matahari juga terpenuhi, dan air juga ketika kita menyiram itu sangat poros sekali. Cukup kita menjaga kelembabannya saja. Oke, berikutnya ini saya akan ambil lagi yang di pakis ya. Nah ini keki juga. Nah kalau lihat di episode sebelumnya, nanti akan saya tampilkan. Nah ini di episode sebelumnya, kalau belum pernah nonton, tonton dulu ya. Ini adalah keki juga. Keki itu apa? Keki itu adalah tunas baru yang tumbuh di batang pohon anggrek. Nah itu keki, atau anakan bayi yang tumbuh di batang pohon anggrek. Nah itu dulu hanya satu saja. Terus ini sudah tumbuh tunas baru lagi. Nah update-nya seperti ini. Tunas barunya itu kebetulan lebih gede bulbnya atau batangnya, itu lebih besar. Bisa dilihat ya, yang hijau sekali itu adalah tunas barunya. Nah mengalahkan keki yang tumbuh pertama kali. Nah intinya yang saya tanam-tanam ini semuanya berhasil, tidak ada yang gagal sama sekali. Jadi ketika dia tumbuh anakan atau keki baru, lalu saya pindah tanamkan atau saya tempel di baik itu papan kulit pinus atau papan pakis seperti ini, semua hidup, tidak ada yang mati sama sekali. Bahkan dia sudah mempunyai tunas baru. Intinya yaitu perhatikan mengenai kelembaban, aerasi udaranya, penyiraman sinar matahari, itu kuncinya. Cukup mudah teman-teman. Kalau bagi yang nggak percaya, inilah update-nya. Jadi bukan hanya tips-tips yang katanya, tapi emang ini realnya. Semua apa adanya, nyata, semua hidup, dan bahkan sudah tumbuh tunas baru. Nah ini tadi udah 2 plan semuanya mengenai keki. Lalu berikutnya, ntar saya pilih dulu apa ya enaknya ya. Nah ini oncidium. Tadi kan dendrobium semua itu plannya. Sekarang oncidium nih. Oncidium kemarin yang sempat saya tanam di papan kulit pinus. Nah ini papan kulit pinusnya. Lihat ini bulb yang udah gundul, lama-lama akan membusuk dia. Tapi yang atas perhatikan itu, ini adalah tunas barunya. Nah lihat, tunas barunya sangat segar sekali. Sudah seperti ini. Ini ada beberapa plan ya mengenai oncidium ini. Ini ada berapa plan? Kalau nggak salah ada 5 atau 4 plan waktu itu. Semua intinya udah keluar tunas baru. Tidak ada yang mati sama sekali. Nah akar sudah merambat
cepat kalau Oncidium. Akarnya soalnya gondrong atau panjang, cepat banget, kecil-kecil tapi panjang rata. Nah ini saya berikan lagi nih Oncidiumnya. Nah ini lebih rimbun, malahan lebih rimbun dalam artian itu tunas barunya itu tumbuhnya ngumpet, tumbuhnya di belakang-belakang gitu dia. Nah bisa dilihat ini akar-akarnya semua sudah nempel merambat. Ini kalau saya mau gunting juga bisa sih, gunting ini ya talinya, maksudnya gunting benangnya itu sudah bisa kemungkinan. Tapi saya biarkan dulu aja biar nanti agak banyakan, biar akarnya itu mengikat dulu semuanya deh. Nanti biar lebih kuat lagi. Ini kalau mau dilepas talinya juga bisa sebenarnya. Tapi biarkan dulu, saya nggak bawa gunting soalnya di sini. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Waktu saya memberikan tips mengenai bagaimana nanam Oncidium, mungkin teman-teman belum melihat videonya, silahkan untuk menontonnya di episode saya yang sebelumnya. Nah berikutnya akan saya ambil lagi sebentar, saya pilihkan ini Dendrobium Scomborgia. Nah lihat, yang ini Scomborgia tibicinis, ID-nya yaitu anggrek tanduk kerbau. Karena bentuknya seperti tanduk kerbau, ini yang saya tempel di papan pakis. Saya tidak menggunakan media tanam moss, jadi langsung saya ikat. Bisa dilihat di jempol saya itu adalah akar barunya. Nah bisa dilihat akar barunya sudah tumbuh teman-teman. Ini kalau nggak salah belum ada 1 bulan lah, apa udah ya, pokoknya udah, ini belum lama pokoknya ketika malam ini. Lihat bulbnya semua masih utuh, nggak ada yang busuk. Jangan sampai busuk pokoknya ini hidup, tidak ada yang mati atau busuk sama sekali, semuanya hidup. Ini saya tempel aja, saya ikat aja. Yang penting penuhi itu tadi, pokoknya intinya biar dia agroklimat istilahnya. Nah ini adalah anggrek Scomborgia tibicinis. Memang belum ada yang berbunga karena ini semua baru adaptasi di tempat baru, perawatan dulu sampai nanti dia mengalami fase pembungaan. Jangan dipacu oleh pembungaan dulu ya, jangan. Ini saya ambilkan lagi nih, ini Dendrobium secundum. Ini adalah Dendrobium secundum yang kalau berbunga itu batangnya menjadi kurus kering. Nah saya masih ingat banget, ini yang menonton video ini waktu itu ada yang berkomentar anggreknya kurus, Dendrobium secundum. Memang karakter plantnya memang kayak gini, kurus kering, dan dia akan mengeluarkan bunga ketika dia kurus kayak gitu, gersang, nggak ada daun sama sekali, baru dia mengeluarkan bunga. Nah ini kebetulan sudah pasca berbunga, jadi tumbuh tunas baru, tumbuh daun-daun baru untuk mengalami fase regenerasi. Nah lihat, ini adalah bekas tangkai bunganya Dendrobium secundum atau lebih dikenal dengan anggrek sikat. Lihat, nah emang plantnya kayak gini, bukan karena kurus, emang dia mengulurkan daunnya lalu gundul, baru dia akan berbunga seperti itu. Masih mending punya saya ini, ada yang berdaun, waktu itu ada daun, ada juga yang berbunga. Jadi dalam satu plant itu kebetulan ini kan banyak bulb, jadi berbeda-beda. Seperti itu teman-teman. Aku ambilkan lagi yang mana ya? Saya akan ambilkan lagi. Ini gini. Ini adalah Anosmum. Ini adalah Anosmum. Masih usia remaja, belum gede-gede banget ini. Ini udah saya tanam dari usia seedling dulu. Jadi saya tanam, sekarang udah rimbun. Nanti kita ulas aja kapan-kapan mengenai Anosmum ini bagaimana. Ini Anosmum apa Apilum ya? Maaf. Ini Apilum. Ini soalnya nggak saya kasih ID, jadi saya lupa. Ini Apilum, maaf. Ini Apilum. Yang Anosmum nanti ini Apilum. Ini Apilum.
Ini belum saya kasih ID, ini saya tanam dari seedling. Ini Apilum, udah rimbun saya tanamnya sejak usia masih kecil, masih seedling. Next time saya ulas deh mengenai anggrek Apilum ini. Ini Apilum. Kalau Anosmum sebentar, Anosmum akan saya ambilkan. Saya juga mempunyai Anosmum varian Var Hustoni. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kalau Anosmum Var Hustoni seperti ini. Ini juga karakternya hampir sama seperti Apilum tadi. Beda batangnya ya. Dari batang sudah kelihatan berbeda. Makanya saya ragu tadi. Nah, kalau ini benar, ini Anosmum, ini Var Hustoni. Ini nanti next time akan saya ulas di video yang lainnya aja. Kurang lebih hampir semua plant yang saya review anggrek-anggrek yang saya tempel, intinya untuk video kali ini semuanya hidup, tidak ada yang mati sama sekali. Hanya saya tanam di papan pakis atau enggak di papan kulit pinus, semuanya hidup. Bahkan Cattleya ya, kemarin itu Cattleya itu semua hidup, tidak ada yang mati sama sekali. Nah teman-teman, kurang lebih segini aja video untuk review anggrek khusus yang papan tempel atau yang saya tempel di papan kulit pinus atau pakis di episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Salam lestari dan salam satu hobi. Dadah.